Halo anak-anak semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap bersemangat ya untuk mengikuti kegiatan daring? Ya, oke. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, anak-anak, agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik dan lancar, maka kita akan awali kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, Ibu persilakan. Berdoa selesai. Nah, terima kasih anak-anak, kalian sudah bisa berdoa dengan baik, bersikap doa dengan baik. Nah, untuk selanjutnya kita akan mulai mengikuti pembelajaran pada hari ini. Untuk kegiatan selanjutnya adalah kegiatan literasi. Anak-anak silakan siapkan buku cetak, lalu buka buku halaman 22 dan 23. Di situ ada bacaan yang berjudul Kertas di Sekitar Kita. Anak-anak silakan baca di dalam hati, lalu kamu cari kata-kata yang sulit, nanti kita akan bahas bersama ya. Coba silakan kalian baca di dalam hati. Nah, setelah kalian membaca kertas di sekitar kita sebagai bahan literasi yang nanti ada hubungannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia ya anak-anak ya, kita akan belajar, setelah itu kita akan belajar mencari arti kata di KBBI. KBBI itu apa Ibu Mary? KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu ada hubungannya dengan bacaan literasi yang sudah kalian baca tadi ya. Setelah itu kita akan belajar tentang alat musik ritmis. Nah, alat musik ritmis. Waktu di awal pembelajaran kita sudah mengenal beberapa macam alat musik ritmis ya. Hari ini kita akan ulang kembali. Lalu untuk yang selanjutnya adalah macam-macam alat ukur. Nah, dari bacaan tadi kita bisa mengenal benda-benda yang terbuat dari kertas itu apa saja. Yuk coba sebutkan. Yang pertama apa? Ada koran, lalu ada tisu, lalu ada buku tulis, ada kapal-kapalan menggunakan kertas origami, dan juga ada layang-layang. Dan masih banyak lagi benda-benda yang terbuat dari kertas yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, kertas itu diambil dari mana sih? Ya, kertas itu diambil dari pohon. Pohon-pohon yang ditanam di hutan. Nah, jika pohon-pohon di hutan banyak yang ditebangi untuk membuat kertas, lalu kertas itu dibuat berbagai macam produk seperti tisu, koran, dan sebagainya, maka lama-kelamaan hutan kita akan gundul, hutan kita akan habis, ya. Seperti yang sudah kita bahas di pembelajaran waktu hari Selasa kemarin, jika hutan gundul, maka akan mengakibatkan apa, Nak? Ya, pintar. Akan mengakibatkan banjir serta tanah longsor. Nah, oleh sebab itu, kita harus bisa menghemat kertas. Coba kita baca bagian bawah ya bersama-sama. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Nah, ini pesan yang sangat penting bagi kita agar kita bisa menghemat kertas. Lalu bagaimana cara menghemat kertas? Cara yang pertama adalah menggunakan buku lama yang masih bisa dipakai untuk menulis. Jika anak-anak punya buku bekas di kelas 2 yang masih banyak, nah bisa kita lanjutkan di kelas 3 untuk menulis. Lalu yang kedua, menggunakan kertas di dua sisinya. Jadi bolak-balik kita gunakan ya nak, nggak hanya yang di halaman depan saja. Lalu yang ketiga, menghemat pemakaian tisu.
Nah, kita akan mengubah kebiasaan kita menggunakan tisu dengan cara membawa sapu tangan setiap hari. Lalu, cara yang terakhir adalah menggunakan kertas bekas untuk coret-coretan. Nah, kalau kalian matematika sering menghitung, nah bisa kalian gunakan tuh kertas bekas yang sudah tidak terpakai untuk coret-coretan. Coba kalian sebutkan bagaimana cara untuk menghemat kertas yang lain. Siapa yang bisa? Ayo. Coba kalian sebutkan ya. Nah, dari bacaan yang sudah kalian baca tadi, yaitu kertas di sekitar kita, pasti kalian menemukan beberapa kata yang kamu belum tahu artinya. Contohnya misalnya seperti selulosa itu apa sih Bu Mary? Nah, untuk mencari arti katanya kita bisa menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, karena anak-anak belajar dari rumah, maka kita akan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia daring. Daring itu apa sih, Nak? Daring itu dalam jaringan atau istilahnya online. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring atau KBBI Daring. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kalian buka HP kalian masing-masing, lalu buka Google. Nah, di Google di situ kalian ketik KBBI Daring seperti yang sudah Ibu Mary contohkan, ya. Nah, setelah kalian temukan, setelah kalian klik KBBI Daring di Google, lalu akan muncul seperti ini, Nak. Nah, KBBI Daring pencarian. Nah, nanti kalian klik, lalu akan muncul halaman KBBI Daring. Selanjutnya adalah kamu ketik kata yang akan kamu cari artinya. Contohnya, Ibu Mary mau cari arti kata tahap. Nah, tinggal ketik aja di sini, tahap. Lalu nanti setelah kamu enter atau klik search, tombol biru yang di sebelah kanan ini nanti akan muncul arti dari kata tahap. Nah, ini adalah arti kata tahap. Setelah kita pencet enter atau search, akan muncul arti kata yang kita cari. Tahap adalah bagian dari perkembangan atau pertumbuhan. Ada titik koma, dijelaskan lagi. Tahap adalah bagian dari sesuatu yang ada awal dan akhirnya. Lalu arti kata yang lain, tahap adalah bagian dari urutan atau tingkatan atau jenjang. Nah, seperti itu anak-anak. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya untuk mencari arti kata dalam KBBI Daring? Nah, untuk selanjutnya adalah kalian mencari sendiri masing-masing kata-kata tersebut yang sudah Ibu tuliskan di situ dan ada juga di buku cetak. Kamu cari artinya dalam KBBI Daring ya, Nak ya. Kamu bisa minta bantuan dari orang tua atau kakak yang ada di rumah. Selamat mencoba anak-anak. Nah, sekarang kita akan menyanyi bersama ya. Kita akan menyanyikan lagu sepeda ciptaan dari Pak Kasur. Yuk, yang bisa menyanyi, kita menyanyi dengan suara yang keras. Ya, Ibu menggunakan alat musik ukulele. Kring, 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 ada sepeda, sepedaku roda 4. Ku dapat dari ayah, karena rajin bekerja. Tuk, 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 ada sepatu, sepatuku kulit lembu. Ku dapat dari ibu, karena rajin membantu. Nah, seperti itu lagunya. Itu kalau kita menggunakan alat musik, ya, iringannya alat musik. Nah, sekarang anak-anak, Ibu minta untuk menggunakan alat musik ritmis buatan sendiri. Nah, ini adalah markas buatan sendiri yang langkah-langkahnya sudah Ibu berikan di video selanjutnya ya, Nak ya. Nah, kalau menggunakan markas buatan sendiri, iringannya seperti ini. Ibu beri contoh ya. Gini. Kring, 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 ada sepeda, sepedaku roda 4. Ku dapat dari ayah, karena rajin bekerja.
Tuk 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 ada sepatu, sepatuku kulit lembu. Ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Nah, pola iramanya harus tepat, ya, ketukannya juga harus tepat. Nah, bagaimana anak-anak? Kamu bisa mencoba sendiri ya menyanyikan lagu sepeda dengan menggunakan alat musik ritmis, marakas buatan kamu sendiri. Ya, kamu pasti bisa. Nah, untuk mengiringi sebuah lagu, kita bisa menggunakan alat musik ritmis. Nah, contohnya alat musik ritmis yang pertama adalah marakas. Nah, coba bagaimana cara membunyikan marakas? Ya, benar, dengan cara digoyangkan. Lalu yang kedua ada triangle. Nah, triangle ini cara membunyikannya adalah dengan cara dipukul. Nanti suaranya akan seperti ini. Ting. Nah, itu triangle. Lalu yang ketiga adalah tamborin. Ya, tamborin. Lalu yang keempat adalah tifa. Nah, tifa ini adalah alat musik asli dari Papua. Ya, bentuknya sama seperti gendang ya anak-anak ya kalau di sini ya. Yang ada di gamelan itu. Nah, tapi kalau ini adalah alat musik tifa dari Papua. Ternyata kita bisa membuat alat musik ritmis sendiri loh. Nah, ini adalah contoh alat musik ritmis marakas buatan sendiri. Yang pertama yang kita butuhkan adalah botol aqua, lalu yang kedua beras, bisa kacang hijau, bisa biji-bijian, bisa manik-manik, dan sebagainya. Pasir boleh nggak Bu Mary? Pasir boleh, bisa digunakan juga. Nah, langkahnya adalah yang pertama, isi botol aqua dengan beras, cukup setengah bagian saja, atau kalau nggak seperempat juga boleh. Seperempat bagian juga boleh ya anak-anak ya. Lalu yang kedua, tutup kembali botol dengan rapat. Kalau sudah ditutup, hias botol dengan kreasimu sendiri. Boleh dihias, nggak apa-apa. Lalu yang keempat, marakas buatanmu siap digunakan. Nah, coba anak-anak gunakan bahan yang ada di sekitar kamu untuk membuat alat musik ritmis marakas sendiri ya. Yuk, kamu pasti bisa. Untuk tugas seni musik, yang pertama adalah kamu membuat marakas sendiri, seperti contoh dan langkah-langkah yang sudah Ibu Mary jelaskan tadi ya nak ya. Nah, lalu yang kedua, nyanyikanlah lagu sepeda dengan iringan musik ritmis marakas, seperti yang sudah Ibu Mary contohkan dalam video. Nah, bisa kalian merekam melalui voice note atau melalui video. Terserah ya, Ibu Mary tunggu hari ini anak-anak buat dulu marakasnya. Lalu setelah itu kamu menyanyikan lagu sepeda dengan iringan musik tersebut. Iringan musik marakas yang sudah kalian buat sendiri. Gitu ya nak ya. Nah, setelah kalian belajar untuk membuat alat musik marakas sendiri, kita akan belajar tentang macam-macam alat ukur panjang. Kalau di awal kita sudah belajar tentang penggaris, ingat penggaris itu satuannya sentimeter. Lalu untuk mengukur itu selalu mulai dari angka 0, bukan dari angka 1. Panjang penggaris itu yang paling panjang adalah 30 cm ya nak ya. Nah, kalau untuk alat ukur yang ini panjangnya lebih dari 30 cm. Yang pertama adalah meteran saku. Apa itu Bu meteran saku? Nah, biasanya digunakan oleh tukang bangunan untuk mengukur panjang kayu atau ruangan. Meteran ini dapat mengukur hingga 10 meter. Nah, ini adalah contoh meteran saku. Ayo, siapa yang di rumah bapaknya punya meteran saku? Ya. Lalu yang kedua adalah meteran roll. Nah, meteran roll ini digunakan untuk mengukur panjang atau lebar tanah. Nah, meteran ini dapat mengukur hingga 50 meter ya, panjang sekali anak ya. Coba kita lihat. Nah, ini adalah contoh meteran roll. Lalu, yang ketiga adalah meteran pita. Meteran pita digunakan oleh penjahit untuk mengukur panjang kain, lingkar pinggang, lalu ada lingkar dada, dan lain-lain. Meteran ini dapat mengukur hingga 150 cm. Ya,
Nah, ini adalah contoh meteran pita. Siapa di rumah yang punya meteran pita? Ayo, ya. Ingat, kalau meteran pita itu hanya 150 cm. Kalau meteran roll bisa mengukur hingga 50 meter. Kalau meteran saku mengukur hingga 10 meter. Untuk tugas selanjutnya adalah kalian menuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Ini juga ada di buku cetak. Anak-anak nanti cukup mengerjakan ini saja lalu ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Ya, tinggi badan diukur menggunakan apa? Panjang lingkar pinggang menggunakan apa? Panjang meja di kelas menggunakan apa? Dan seterusnya sesuai dengan deskripsi yang sudah Ibu Mary jelaskan tadi tentang berbagai macam meteran ya nak ya. Kalian bisa minta bantuan dari orang tua untuk mengerjakan soal-soal tersebut ya. Ibu Mary percaya kalian pasti bisa. Anak-anak jangan lupa ya mengerjakan Google Form yang sudah Ibu Mary bagikan. Ya, Google Form-nya itu adalah tentang matematika pengukuran panjang. Jangan lupa dikerjakan dan disubmit atau dikumpulkan hari ini. Nah, anak-anak, bagaimana kegiatan pembelajaran kita hari ini? Terima kasih ya untuk semangat anak-anak yang mau belajar dari rumah. Hari ini kita belajar apa aja sih, Nak? Ayo, belajar apa? Ya, yang pertama kita belajar tentang arti kata. Nah, kita mencarinya dari KBBI daring atau KBBI online. Arti kata. Yang kedua, kita belajar tentang musik ritmis. Ya, kita belajar tentang musik ritmis. Kita belajar tentang macam-macam musik ritmis dan cara membuat musik ritmis buatan sendiri ya. Nah, lalu yang ketiga kita belajar tentang macam-macam alat ukur selain penggaris. Nah, baik anak-anak, terima kasih atas partisipasi, atas antusias anak-anak pada hari ini untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, salam sehat selalu, tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi di hari Selasa depan. Terima kasih anak-anak kelas 3.